Halo bro, balik lagi bersama gua Bang Manki di channel Nyamanki Reviews. Di video kali ini gua pengen bahas soal t-shirtnya H&M. Nah jadi kemarin pas gua searching di Shopee itu gua nemu salah satu online shop yang ngepost t-shirtnya H&M. Meskipun toko ini itu dia seringnya ngejualnya CMT sih. Jadi persentase antara dia jual ori dan CMT-nya itu atau KW-nya dia kebanyakan ngepost yang KW. Cuman pada saat itu dia karena menggunakan foto Google, jadi gue chat lah si adminnya untuk minta foto real pitch-nya. Pada akhirnya si adminnya ngasih lah real pitch ke gue, dan ternyata pas dikasih itu si labelnya itu nggak dicoret dan nggak di-cut gitu. Dan yang paling bikin gue heran, ini made in-nya Bangladesh. Gue bilang wah ini bisa jadi ori ini gitu maksud gue. Oke lah, singkat cerita gue beli. Terus nyampe tuh barangnya di rumah gue, dan ternyata pas gue cek beneran ori gitu. Dan harganya itu gue cuma dapet cepet deh kalau nggak salah tuh 105.000 gitu, apa 109.000 gitu. Pokoknya segitulah, sekitaran 100 ribuan kan lumayan gitu. Kalau kita beli sengaja di store-nya itu sekitaran 3,5, 2,5 sampai 350.000 untuk harga t-shirt H&M. Berbeda-beda tergantung modelnya yang mana. Nah jadi gue kemarin beli model yang NASA, yang NASA logo kecil di sini yang terus gede di belakangnya gitu. Nah gue beli NASA dan ternyata made in-nya Bangladesh. Jadi makin penasaran gue, langsung pengen gue compare langsung dengan yang officialnya gitu. Apakah ini Bangladeshnya pura-pura apa enggak? Soalnya begitu nyampe di gua cek semua detail-detailnya dan materialnya itu original semua, mulai dari material tag label, material bahan, material printed sablonnya itu ori semua. Jadi ya gua agak cengang juga, ini toko bisa juga jual ori maksud gua gitu loh. Meskipun sebenarnya gua tahu dia tuh ngejualnya mix, ada ori ada KW gitu. Meskipun kebanyakannya KW kan. Jadi gua langsung aja pengen liatin ini apa? Gua yang dapat gua beli di Shopee t-shirt H&M-nya. Ini paperback-nya bukan ya, ini cuma variasi doang. Paperback-nya ini dari official store waktu pas gua beli. Nah, jadi ini gua beli di Shopee yang tadi gua bilang t-shirt H&M-nya yang NASA kayak gini dia. Nah, karena gua penasaran kan, akhirnya gua compare lah langsung. Gua langsung check out juga di Zalora. Nah ini yang dari Zaloranya. Ini masih segel, belum gue buka sama sekali, biar fair. Tuh, ini masih segel banget, belum gue buka ya. Masih segel. Ini dia dari Zalora, gue beli. Yang ngirimnya itu PT Hindu. Dia langsung official H&M-nya. Ini sih alamatnya Lipo Cikarang ya, yang di Bekasi. Jadi kita langsung buka aja nih. Karena gue juga penasaran banget kayak gimana sih. Soalnya apa namanya? Ini yang gue beli di Shopee ini made in-nya Bangladesh gitu kan. Kalau misalkan bukan made in Bangladesh sih gue biasa aja sih. Kalau kayak misalkan Indonesia, ya udahlah gitu kan. Karena emang made in Indonesia juga ada orinya. Cuman kalau untuk keluar gitu susah banget sih kalau Indonesia. Nih. Dalamnya cuman ini ya. Nah, ada t-shirtnya sama invoice-nya. Ini dia invoice yang gue beli H&M yang gue beli dari Zalora. Ini gue beli seharga 223.000. Lagi ada diskon. Dia lupa gue dari berapa gitu diskonnya itu. 10% deh kalau nggak salah mah diskonnya pasti. Jadi dia 2,5-an lah ya. Ini dari Zalora, ini invoice-nya.
langsung gue buka aja. Kayaknya nggak dapat stiker deh. Iya, nggak dapat stiker. Ya udahlah ya. Nah, ini gua pesan size S nih. Sama, ini juga size-nya size S. Ini gua perjelas di foto size S. Dan ini beda ya. Kalau ini dia pakai label, tag labelnya H&M yang LOGG, dan kalau ini yang black, yang regular fit, sorry. Ini yang blacknya. Ya kalau kayak hang tag kayak gini mah udah jelas lah, namanya beli di resmi pasti ngasih nempel semua. Untuk dari bahan, meskipun tagnya beda, tetap sama aja, nggak ada beda. Cuman ya bukannya gua kalau di compare sama Champion sih jauh banget gitu, masih enak kan Champion, cuman itu selera ya, namanya juga selera. Kalau dari printed it's okay, dua-duanya keren, rapi, nggak keluar kayak yang KW-nya sih keluar banyak di hoodie ya, kayak yang NASA gini nih. Nah cuman ini dia warnanya agak lebih biru ya, yang di Zalora ini lebih biru, dan ini agak dongker dikit gitu. Cuman untuk kualitas sablonnya sama, good. Dari tag label beda ya, ngebedain yang dari tag label aja nih dia yang bikin beda. Ini pakai yang hitam, ini yang pakai yang putih. Ini made in Bangladesh. Kalau ini made in mana ya? Kita lihat di tag washingnya. Made in India. Nah, gue perjelas di foto. Ini made in India. Seperti yang udah pernah gue bilang, untuk H&M tag washing yang ada logo H&M-nya di sini itu untuk t-shirt, kids, boxer ataupun underwear. Jadi ya terbukti lah sekarang. Kalau untuk hoodie tuh nggak pernah ada pakai logo yang H&M ini. Ini made in India. Oh ya, untuk tag washingnya, untuk yang kalau yang ini sih nggak ada, dia di cut. Dia di cut tag washingnya. Jadi ya ini gue beli 100.000 dari Shopee. Ini gue beli 200.000 dari Zalora. Jadi gimana ya? Sebenarnya nggak banyak harus yang perhatiin apa gimana gitu semua, karena ini sama-sama dari brand yang sama. Jadi sama aja sih, nggak ada yang harus dipersoalkan gitu. Nah, yang harus dipersoalkan tuh gini. Gue tuh kadang suka bingung kalau ngejawab yang recommended di Shopee gitu. Bukannya gue nggak mau ngasih tahu, cuman gini loh, di Shopee itu terlalu random buat gue ngasih tahu ke orang umum. Artinya terlalu banyak KW-nya dibandingkan ori-nya untuk H&M. Sebenarnya apapun brandnya itu, kalau di Shopee ya terlalu banyak KW-nya daripada ori-nya. Karena pemain-pemain di Shopee itu kebanyakan pakai fotonya Google. Dan gini, kalau misalkan H&M itu pemain yang real, sisa keychain-nya itu sedikit. Yang main pabrik sisa keychain-nya itu cuman sedikit, kehitung jari lah. Makanya kalau gua kasih rekomend di Shopee tuh, kalau kalian literasinya kurang, itu ntar gak enak juga, gua takutnya salah gitu loh. Bukannya salah apa ya? Kadang gini loh, ini aja gua beli toko yang biasa ngejual KW gitu loh, maksud gua ya lu harus tahu dulu barang yang
lu pengen beli ya lu literasi dulu lah, biar lu juga nggak zong gitu dapetnya. Makanya gue selalu bilang, aduh, kalau untuk H&M gue belum berani ngasih recommended ke toko manapun, karena gini, di IG aja itu yang main dikit. H&M itu ada pemain orinya dikit, kalau KW-nya udah jelas banyak gitu, apalagi di Shopee maksud gue. Jadi ya sebisa mungkin cari dulu di IG kalian, lihat cek dulu aja IG-nya dia jual. Jadi kalau ada toko yang jual barang ori, belum tentu semua barang itu ori gitu loh maksud gue. Jadi banyak juga sekarang yang main mix gitu, kadang ada CMT-nya dicampur gitu kan. Ya untuk memastikan ya lebih enak sih di screenshot aja, screenshot dulu barang yang lu pada pengen beli, kemudian bisa dikirim langsung ke email atau ke DM IG, ntar gue cek juga di situ gitu. Biar lebih lebih valid lah istilahnya, tuh lebih enak gitu ngejudgementnya gitu kan. Kalau misalkan kayak cuman random di Shopee ini kan bisa aja dia jual KW juga gitu nantinya, kita kan nggak tahu gitu kan. Makanya kenapa untuk brand satu ini, untuk H&M ini harus lebih hati-hati lagi sih, karena jujur sedikit banget untuk bisa keluar dari dari pabriknya itu sedikit, kecuali kemeja tangan pendek maupun tangan panjang, normal maupun non formal. Kemudian lagi women's, nah itu di Shopee udah dipastiin ori, karena itu emang banyak yang keluar gitu. Celana jeans juga banyak orinya yang keluar di Shopee juga, itu masih aman lah. Kalau untuk t-shirt, kemudian crew neck, terus hoodie, wah itu lu benar-benar harus ekstra hati-hati. Kalau untuk yang tiga tadi kayak kemeja, jeans, women's, apapun itu udah dipastiin ori kalau di Shopee. Kadang ada kan yang jual dia kemeja, ada yang 80.000, ada yang 90.000, ada yang cepet lah, ada yang sampai 150, 200 itu ori bro. Kalau itu ori beneran, karena emang kemeja itu bisa keluar banyak banget. Made in-nya Indonesia, ada juga yang Bangladesh. Loh kok ada Bangladesh? Ya jadi singkat cerita aja, ada beberapa pertukaran barang antara Indonesia dan Bangladesh. Jadi barang yang di Indonesia dikirim ke sana dan yang dari Bangladesh dikirim ke sini gitu. Dan ada juga yang masih lengkap dengan tagnya, dengan hang tag maksud gua. Dan ada juga yang sebagian di cross juga. Itulah kenapa made in Bangladesh juga bertebaran di kita gitu, di Shopee kita. Nah kalau untuk itu kalian gak usah ragu, check out aja, itu udah dipastiin ori kok. Kecuali t-shirt, crew neck sama hoodie, itu hati-hati banget, itu harus ekstra hati-hati banget. Jadi ya kesimpulannya kita harus banyak literasi lah mengenai t-shirt H&M, hoodie H&M, dan crew neck H&M. Meskipun menurut gue itu nggak sulit buat ngebedain KW dan orinya. Dan sekarang yang lagi banyak bertebaran keluar KW-nya itu adalah yang relaxed fit, alias hoodie yang polos, yang H&M itu relaxed fit itu banyak keluar yang KW-nya sekarang. Dan gilanya keren, menurut gua keren sih, jahitannya itu nggak kelihatan KW menurut gua. Itu udah upgrade lah. Soalnya dilihat dari tag washingnya aja, itu dia udah ngelepas yang logo H&M-nya, udah pakai Clever Care Info di tag washingnya, itu udah upgrade lah, udah sama dengan yang ori gitu kan. Tapi ya apa boleh buat gitu, tetap bisa dibedain karena yang namanya kualitas pabrik dan yang abal-abal gitu kan beda gitu, nggak mungkin sama, mau kayak gimana pun nggak mungkin sama. Jadi bener-bener harus ekstra hati-hati. Nah itu tuh yang lagi keluar sekarang tuh banyak kayak gitu. Jadi ya saran sih buat gua, kalau untuk H&M ya kalau kalian belum nemuin toko yang menurut kalian itu bisa dipercaya, saran gua lebih baik main di official aja. Bisa kalian beli di websitenya langsung hnm.co.id, ataupun bisa di store-nya langsung, karena kan banyak banget store-nya offline. Terus kemudian yang paling enak ya udahlah di Zalora aja gitu, paling aman.
Maksud gua kenapa aman ya, udah karena di Zalora kan udah dipastiin ori. Kedua, untuk checkoutnya gampang gitu, nggak ribet lah aplikasinya gitu. Maksud gua nggak harus, kalau kadang kalau di websitenya H&M itu stoknya selalu habis gitu. Yang gue bingung tuh stoknya selalu habis gitu, nggak kayak di Zalora tuh udah dipastiin gitu. Kalau misalkan stoknya tinggal 3 itu dikasih tahu kayak gitu ya. Kalian pasti tahu lah gitu yang udah pernah check out di Zalora. So ini untuk kedua t-shirt ini menurut gue oke. Kalau harus dikasih nilai sih 7/10 lah kalau untuk t-shirtnya H&M yang ini ya. Jadi gitu aja bro, video kali ini dari gua mengenai perbedaan antara t-shirt H&M, Shopee versus Zalora gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye, thank you.